Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini Tuhan masih berikan kita anugerah hari baru, kehidupan baru dan berkat-berkat Tuhan yang baru tentunya. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu, mari terlebih dahulu kita merendahkan diri, kita memohon tuntunan Tuhan saudara, sehingga Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk menikmati semuanya itu. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setiamu Tuhan, yang sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 saudara. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu yang akan kita renungkan saudaraku. Topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah neraka sedang promosi. Ini yang akan kita renungkan. Dengan judul atau topik ini kita perlu memahami apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Jangan terkecoh saudaraku. Mari kita dengarkan renungan ini. Suatu hari saudara, ada seorang anak Tuhan sedang bermimpi dia saudara. Dalam mimpinya itu ia sedang dituntun oleh seorang malaikat untuk berjalan-jalan ke suatu tempat. Lalu ketika mereka hendak memasuki tempat tersebut, ternyata di gerbang tempat itu tertulis selamat datang di neraka. Lalu setelah membaca tulisan itu, anak Tuhan itu pun langsung membayangkan betapa ngerinya kehidupan yang ada di neraka tersebut. Tetapi karena ia dituntun oleh malaikat, ia sepertinya tidak bisa menolak untuk masuk di neraka itu. Akhirnya anak Tuhan tersebut pun mau diajak untuk berjalan-jalan di neraka saudara. Itu dalam mimpinya. Tetapi alangkah kagetnya perasaan anak Tuhan ini saudara, karena ternyata keadaan di neraka pada saat itu tidak seperti yang pernah ia dengar dari penjelasan para pengkhotbah atau penjelasan dari Alkitab yang pernah dia baca. Karena memang pada saat itu saudara, ketika ia masuk berjalan-jalan di neraka, di sana ia melihat ada banyak hiburan-hiburan saudara. Tempat itu menyenangkan, banyak hiburan, banyak hal yang menyenangkan. Tidak ada kejahatan di sana. Semua penghuni neraka itu kelihatan ramah satu sama yang lain. Tidak ada siksaan. Semua kelihatannya indah dan baik-baik saja. Dia heran saudara pada saat itu. Lalu setelah ia puas berjalan mengelilingi semua sudut-sudut neraka tersebut, akhirnya malaikat itu pun membawanya keluar dan mengembalikan dia kembali kepada kehidupan duniawinya. Dan saat itu juga ia terbangun dan tersadar bahwa sesungguhnya saat itu ia sedang bermimpi, tetapi ia merasa bahwa itu sebuah kenyataan saudara. Lalu sejak saat itu terngiang dengan mimpi itu, terngiang dengan pengalamannya dalam mimpi masuk neraka itu. Lalu ia pun mulai menjalani kehidupan yang baru saudara, sehingga ia tidak begitu peduli lagi dengan kehidupan rohaninya yang selama ini terpelihara dengan baik. Ia yang tadinya rajin berdoa, yang tadinya dia rajin baca firman, sejak saat itu sudah tidak dilakukannya lagi berdoa dan baca firman. Yang tadinya dia rajin ke gereja, rajin berbuat baik dan menolong orang, melayani, sejak saat itu dia sudah tidak melakukannya. Bahkan dia hanya mengikuti keinginan-keinginan daging yang dituntun oleh keduniawian saudara. Dia hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Sampai pada akhirnya saudaraku, ia pun meninggal dunia. Sesaat setelah ia meninggal dunia, ia pun dijemput oleh malaikat, persis seperti dalam mimpinya itu saudara. Tetapi kali ini berbeda, karena ketika malaikat datang, ia langsung diikat tangannya dan kakinya saudara, lalu digiring ke neraka.
Sesampainya di gerbang neraka itu saudara, ia masih melihat tulisan yang sama seperti dalam mimpinya. Selamat datang di neraka, dia katakan. Tetapi saudaraku, kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda dengan mimpinya itu. Apa yang berbeda saudara? Karena setelah ia masuk ke dalam neraka pada saat itu, di sana ia melihat ada banyak orang-orang yang berteriak-teriak. Ya, ada orang-orang yang terikat seperti dirinya. Mereka berteriak, menangis, menjerit, serta kepadanya di sana di neraka itu artinya ada kepanasan. Mereka seperti terbakar. Ada kepanasan yang luar biasa terjadi di sana, siksaan yang luar biasa. Sepertinya dia tersadar saudara, bahwa ketika tempat yang sama yang pernah dijalani dalam mimpinya, dia melihat sudut-sudut itu sudah sesuatu yang berbeda, tidak seperti yang dijalaninya pertama dalam mimpinya. Lalu saat itu juga ia angkat bicara kepada malaikat penjaga neraka itu. Dia katakan, malaikat, saya mau protes. Dia katakan, kenapa semua ini jadi berubah, tidak seperti waktu kemarin saya diajak jalan-jalan ke neraka ini. Dia katakan, saudara, bukankah beberapa waktu lalu malaikat juga membawa saya berjalan keliling neraka ini? Tetapi saat itu keadaan neraka sangatlah menyenangkan, tidak seperti sekarang ini. Dia katakan, penuh dengan penderitaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia penasaran saudara, kok begini katanya. Lalu saat itu juga ya penjaga penjara neraka itu, malaikat itu menjawab, dia bicara kepadanya saudaraku. Dia katakan, oh saat itu dia katakan, pada waktu hari itu kamu datang berjalan-jalan ke neraka ini, saat itu kami sedang melakukan promosi besar-besaran. Dia katakan, pas waktu kamu datang hari itu, di saat itu kami sedang promosi neraka. Dia katakan, itu dia katakan saudara, kami melakukan promosi besar-besaran, dan itu biasa kami lakukan untuk setiap pengunjung yang datang jalan-jalan ke neraka ini, untuk menarik hati mereka supaya tertarik masuk ke neraka seperti saudara saat ini. Dia katakan, itu biasa kami lakukan promosi. Itu yang dikatakan oleh malaikat itu saudara. Mendengar perkataan malaikat itu, ya anak Tuhan yang telah menjadi penghuni neraka itu saudara sangat menyesal, karena merasa dia telah tertipu oleh bujuk rayu dan promosi yang dilakukan oleh penguasa neraka yang menyesatkan itu. Namun saudaraku, waktu sudah tidak bisa diputar. Apa boleh buat, keadaan sudah terlambat. Waktu tidak akan bisa kembali ke belakang lagi. Akhirnya anak Tuhan ini menjadi penghuni neraka untuk selamanya. Ini kisah saudara, hanya sebuah cerita untuk membantu kita memahami bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarlah saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari atau mungkin hari ini akan selalu banyak hal yang bisa dilakukan oleh setan untuk menarik hati saudara, hati kita, hati saya dan saudara kepada bujuk rayunya melalui promosi-promosi yang menggiurkan, yaitu lewat kesenangan-kesenangan duniawi, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata dipromosikan supaya kita tertarik untuk mengikuti dia saudara. Seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan tidak ada persoalan, semua hidup berjalan lancar dan baik-baik saja. Tetapi itu hanyalah sebuah promosi saudara, yang pada akhirnya mengikat hati saudara untuk dituntun kepada kehidupan, ya kekekalan dalam neraka. Itu yang kita lihat di sini. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Ini penting. Lawan kita bukanlah darah dan daging, bukan, tetapi dia penguasa iblis, setan saudara. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sampai hari ini setan belum berdiam diri, belum berpuas diri. Dia terus seperti singa yang mengaum-ngaum untuk berusaha mencari siapa saja pun yang dapat ditelannya, dituntunnya, dibujuknya, dirayunya melalui promosi-promosi kehidupan yang dilakukannya kepada kita di dunia ini. Intinya saudara, kalau kita sudah menyadari hal ini, kita harus sungguh-sungguh sadar, kita harus sungguh-sungguh berbenah untuk selalu berjaga-jaga supaya kita tidak lengah saudaraku.
Terlebih di tengah situasi sulit yang kita hadapi sekarang, akan selalu banyak tawaran yang menggiurkan. Tetapi hati-hati saudara, jikalau tawaran itu ternyata menarik hatimu keluar dari imanmu yang benar, ternyata itu mengundurkan engkau dari Tuhan, ingat itu promosi neraka. Kalau ternyata tawaran-tawaran, bujukan-bujukan, promosi dunia itu, ya, ditawarkan kepada kita, ternyata itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, engkau sedang terkecoh oleh promosi neraka. Hati-hati saudaraku, ini penting bagi kita, ya. Ingat, jika kita terkecoh, maka kita akan menjadi mangsa empuk bagi setan. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita hari ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perlu ada hati yang selalu tunduk kepada Tuhan. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, tundukkan hatimu kepada Tuhan, maka bersama dengan Tuhan engkau akan bisa memenangkan setiap perkara yang kau hadapi hari ini. Jadi jangan pernah terbujuk rayu saudara, oleh apapun yang menarik engkau jauh dari Tuhan, yang menarik hatimu jauh dari Tuhan. Tetapi mari tundukkan hatimu, buktikan ketundukanmu kepada Tuhan. Maka apapun bujuk rayu setan, engkau akan bisa memenangkan itu bersama dengan Tuhan. Dia akan lari daripadamu. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah akan selalu ada promosi yang dilakukan setan untuk menarik hati kita supaya kita mengikuti kehendaknya. Tetapi jika kita hidup dalam iman yang benar, maka kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan segala tipu muslihat setan. Dan kita akan diberikan kemampuan untuk memenangkan itu. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, apapun yang kita jalani bersama dengan Tuhan, pasti kita akan bisa menang. Ingat saudaraku, sampai hari ini neraka masih tetap mengadakan promosi. Hati-hati dengan promosi neraka yang selalu ada di sekeliling kita. Dengan menundukkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan untuk mengantisipasi semua keadaan sulit seperti yang kita dengarkan dalam renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami masih disapa oleh Tuhan lewat firman-Mu. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun, biarlah renungan firman yang kami terima boleh membantu kami untuk selalu berjaga-jaga, sadar akan kehidupan ini. Karena ada banyak promosi neraka yang disponsori oleh setan yang kami lihat di kehidupan kami setiap hari. Terlebih dalam situasi sulit sekarang, kami mohon kekuatan Tuhan oleh Roh Kudus membantu kami, supaya kami selalu mau tunduk kepada Tuhan, dan bersama Tuhan kami bisa mengalahkan semuanya. Berkati umat yang lemah, kuatkan mereka. Yang putus asa beri harapan. Yang berduka hiburkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Hamba doakan umat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan semua sakit penyakit mereka. Hamba juga berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus, untuk semua umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, biarlah mereka boleh mendapatkan itu dari Tuhan. Yang mencari jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, dalam pergumulan masing-masing mereka, Tuhan berkati. Juga hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersuka cita hari ini karena berulang tahun, karena dapat rezeki, karena mengalami jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam sukacitanya. Masih banyak umat-Mu, anak-anak-Mu saat ini yang mengharapkan anugerah Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa dan renungan ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh diberkati hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya berpesan, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, dan saudara benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga berharap saudara akan tetap membantu kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, supaya ada banyak juga orang bisa diberkati oleh Tuhan seperti saudara hari ini. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.